الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسول صلاح الجسد والقلب والنهدي تقبل واحتفظ عباد الله الصالحين والدين مشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا أجمعين ونية الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة بخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman laduni wa mashraba safiyan haniya wa hafiya ghani. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'ata fahum bi jahin nabiyyikal ma'sum ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim. Iftah 'alaina fathan qariba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan ratibul haddad dan tawasul kita kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah berikan kita sehat panjang umur dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya keadaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang seperti biasa. Sebelumnya kita sedikit membahas dari syair atau bait Aqidatul Awam, yang sekarang sampai di syair atau bait yang berbunyi imanuna bi yaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Jadi kita tahu rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhir. Percaya kepada hari akhir itu enggak menuntut kita cuma yakin bahwasanya kiamat pasti datang. Sebagian orang kafir tahu kiamat bakal datang, tapi yang enggak mereka yakini adalah apa yang ada setelah hari kiamat. Sebagian orang kafir meyakini bahwasanya kiamat mesti ada, setelah itu bumi bakal binasa. Dengan contoh paling gampang, berapa kali kita diramali bakal kiamat? Yang paling heboh pertama kali 2012 kan ya. Itu satu-satunya ramalan kiamat yang paling anak harapin itu 2012. Soalnya masih di aman nih kalau mati di sini nih. Masih ditarik, 2012 kiamat aman. Kata guru-guru kita pas kita ngomong, Ustaz, ada yang ramal di bagian barat, orang-orang barat bahwasanya kiamat 2012. Apa yang kita takut? Enak di mari. Udah selesai, dia lagi belajar. Di bumi yang kita yakinin berkah, mati. Takutnya apa? Oh iya juga ya. Pas lewat lewat lagi nggak jadi sekarang. Kemarin-kemarin timbul lagi
Ya, baru kemarin tuh katanya kan 2025. Kita tahu panitianya belum siap. Katanya dapat kabar lagi dari Tuhan, ditunda dulu sebentar. Hebatnya orang sayangan Nabi Musa. Bisa langsung ngomong sama Allah. Lagi-lagi waktu itu yang diramalin bahkan orang-orang muslim, dari orang-orang kita juga kiamat. Karena memang 15 Ramadan hari Jumat ada gerhana lagi. Akhirnya orang-orang takut dari hari pertama sampai 15 ibadah lewat tanggalnya. Balik aja lagi jam 11 habis tarawih. Namun 15 Ramadan tarawih kiamat. Di Australia udah ada dukhon katanya. Di Australia saat itu kalau nggak salah kebakaran besar hutannya tuh. Yang asapnya sampai ke negara tetangga, itu artinya dukhon katanya. Karena memang tanda-tanda kiamat bakal ada dukhon, api yang besar, asap yang besar nantinya. Ini dukhonnya nih. Berarti kiamat nanti datang 15 Ramadan hari Jumat. Memang Nabi katakan la taqumu sa'ah wa fihi qamatus sa'ah, kata Nabi. Ketika Nabi menjelaskan keutamaan hari Jumat, di antaranya Nabi sebutkan dan di hari Jumat itulah akan terjadinya hari kiamat. Ya akhirnya waktu kiamat, lupa aja lagi. Makanya kita sebagai orang muslim yang ditakutin bukan sekedar kiamatnya. Kita punya janji dari Nabi bahwasanya yang ngerasain kiamat yang dahsyat itu antara orang-orang munafik sama orang-orang kafir. Yang ngerasain nih kiamat yang dahsyat itu yang dalam surat Al-Qari'ah tuh ya. Yang mayakunun nasukal farasyan mabtus ataupun jibalu kal'ihnil. Itu yang ngerasain orang-orang munafik, orang-orang kafir. Berarti yang kita perlukan adalah cuma memastikan diri kita gak masuk orang kafir, gak masuk orang munafik. Selesai. Udah itu aja, gak munafik, gak kafir, selesai. Insya Allah kita selamat dari kiamat yang itu. Nah masalahnya sekarang adalah imanuna biyaumi akhirin. Kita wajib mengimani adanya hari akhir, hari kiamat. Wa kullu makana bihi minal ajab. Di sini bedanya. Wa yajib alaina al-iman kullu ma kana bihi minal ajab. Nah di sini kita juga wajib mengimani setiap hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Timbulnya matahari dari barat. Ini ketika nanti orang bangun di malam hari, tidur di malam hari, melek kok masih gelap ya? Perasaan tadi udah tidur udah lama banget gitu, tidur lagi deh. Bangun lagi masih gelap aja ya. Tidur lagi dia, bangun lagi masih gelap aja ya. Yang orang-orang munafik, orang kafir tak sadar, orang-orang beriman yang sadar. Terus apa lagi? Datangnya arih, yaitu habu min kibari Syam, kata Nabi. Datang angin sepoi-sepoi yang datang dari arah Syam, Palestina, Syria, Yordan. Itu datang angin tuh. Man tanaffasaha, barang siapa yang menghirup angin tersebut mati. Dan yang bisa mati ketika menghirup angin tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Selesai itu, hidup kita sampai situ doang. Tapi itu setelah ada Dajjal. Dajjal masih bisa berantara kita, mungkin masih ada yang ngerasain Dajjalnya ya, dan Majud masih. Tapi yang namanya meledaknya ini lautan tublok ke dalam, gunung lempar-lemparan, itu mah di akhir yang dahsyat nggak ada yang ngerasain. Kecuali orang-orang kafir, orang munafik. Itu pun mereka diadakan sama Allah cuma sebagai bukti bahwasanya firman Allah dalam Al-Quran gak bohong. Karena kalau semua orang mati sebelum kiamat yang kayak gitu, nanti di akhirat Allah bisa dituntut. Mana surat Al-Quran? Gak ada, gak pernah lihat kejadiannya. Tapi disisakan beberapa orang yang nantinya ngelihat kejadian itu. Kita enggak. Pada saat kita sampai Dajjal, setelah Dajjal turun Imam Mahdi kan, mimpin dunia tuh, yang sampai dibilang disitulah orang-orang gak butuh sedekah lagi. Masa kejayaan Islam yang paling besar itu di zaman Imam Mahdi. Semua orang kaya, rata kayanya. Sampai seseorang bawa satu karung uang, nyari siapa yang mau nerima. Masing-masing tapi udah kaya, gak ada yang terima. Ya orang sedekah bawa satu karung, nanyain siapa yang mau limpit, gak ada yang mau. Nah gak lama setelah tahun itu baru datang tuh angin. Yang menghirup yang datang dari Syam, dihirup sama orang-orang mukmin, meninggal di saat itu juga. Baru kiamat yang besar terjadi. Ya setelah itu nanti datang tuh. Ya dikatakan di sini yajib ala kulli mukallaf, wajib hukumnya bagi setiap mukallaf ayu saddiqa bil yaumil akhir, untuk mempercayai, membenarkan adanya hari akhir. Kita nggak boleh masalah bentuk kita nggak tahu. Kalau ada orang kemarin bilang dukhon nih dari Australia, kenapa kebakaran besar? Karena namanya dukhon itu api, asap besar ini segala macam, tafsiran ulama beda-beda. Kita nggak percaya bentuknya silahkan, tapi kalau adanya wajib percaya nih.
Bahkan salah satu apa sih namanya agenda hari kiamat tuh didahului nanti dengan adanya dukhon, itu wajib dipercaya. Tapi bentuknya apakah itu api, apakah itu cuma asapnya doang, itu terserah mau percaya atau enggak, yang mana yang dipercaya. Tapi adanya ada ya Dajjal. Masing-masing dari kita kan masih gambarin ya Dajjal gimana. Ada yang sampai sekarang percaya Dajjal matanya satu tengah-tengah. Ya udah gitu hebatnya, ada yang nge-share lagi. Dajjal baru lahir di Irak. Anak kecil matanya satu. Ya Allah, emaknya kalau ngeliat kayaknya sedih, mau dituduh anaknya Dajjal. Kalau seandainya itu Dajjal, bunuh sekarang bebas kita dari Dajjal. Alhamdulillah. Dajjal ada dari zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Muhammad sahabat ada yang nemuin. Ya sahabat lagi terombang-ambing di lautan, tahu terdampar ke sebuah pulau. Dia datang ke tempat satu goa, dia masuk, dia bilang lihat ada rajulul azimul dhakham, ada laki-laki besar banget, kakinya dirantai, tangannya dirantai. Dia nanya beberapa hal. Ya apakah gurun di Arab di kawasan Arab ini, negara Arab sudah mulai banyak yang tumbuh? Kata sahabat Nabi ini iya. Ya apakah sungai ini udah mulai mengering? Kata sahabat iya. Dan terakhir ditanya apakah Nabi akhir zaman sudah diutus? Ini kata sahabat Nabi, iya itu Nabi kita Nabi Muhammad. Kata dia, qad ana waqti. Tapi waktu saya bentar lagi keluar. Ya dari zaman Nabi aja Dajjal udah bilang sebentar lagi saya keluar. Qad ana waqti, tapi waktu saya sebentar keluar lagi. Kalau saya keluar sebentar lagi. Pulang itu sahabat tentang ke Nabi, ya Rasulullah ceritain. Kata Nabi dah akan Dajjal. Itu Dajjal. Dajjal udah ada. Ngapain kita dulu anak-anak orang yang lahir dengan mata satu, bukan dikasihanin, emaknya disemangatin, malah dituduh Dajjal lagi di share grup WhatsApp. Apa perasaan emaknya entah. Ini lagi Dajjal dari suami yang ketulis ini kapak sama roh, dia nggak ada, masa mau ditulisin. Tapi bikin tato dia gitu. Nggak ada di suaminya, udah ada. Dan dibilang berkali-kali Dajjal itu matanya dua. Ya ada yang bilang Dajjal matanya satu, enggak, Dajjal matanya dua, normal kayak gitu, maksudnya bentuknya normal. Tapi karena Nabi awar ainul yumna, yang mata kanannya itu buta. Ya pice kalau bahasa kita. Ya keluar dikit kata Nabi. Kayak anggur lagi bergelantungan. Itu bukan mata satu. Siapa yang gambar Dajjal mata satu? Matanya cuma satu yang bisa ngelihat. Nah di sini orang-orang beriman sebenarnya logikanya mainin gampang. Kalau nanti dia ngaku Tuhan, mana ada cacat Tuhan cacat? Kok bisa Tuhan cacat bisa berbuat sesuatu nggak bisa berdiri dirinya? Gampang kalau orang beriman. Tapi kalau yang imannya kurang, tunggu ditanya pada Dajjal, mana kuburan orang tua kamu? Saya buktiin bakal keluar dari kuburan. Ibu ulama Dajjal keluar itu orang tuanya dan bersaksi bahwasanya Dajjal itu Tuhan. Tapi bukan orang tuanya, bukan. Iblis, jin, pasukan Dajjal yang menyamar menjadi orang tua yang sudah meninggal. Itu Dajjal nanti masuk. Keluar lagi Dabbatul Ard. Keluar lagi makhluk melata yang gede banget. Dan sebagian bilang namanya Quraisy, yang mencari orang-orang Allahumma kalau nggak salah yang nggak sholat atau yang nggak baca Quran. Apalagi bukan limun nas, dan bisa berbicara kepada manusia. Perang antara muslimin dan bangsa Yahudi. Makanya kalau orang-orang sebagian yang paham bukan nggak pengen Palestina bebas, bukan. Tapi kalau benar kita perang sama Yahudi, selesai kayaknya nih. Bukan Palestina doang selesai, kita semua selesai. Kalau masanya udah benar nih, waktunya kita perangin Yahudi sampai habis, udah itu terakhir kan. Sampai nanti semua pohon, semua batu bilang hadza Yahudi warai fata'al uqtul, kata batunya. Kalau ada batu ngumpet, ya orang Yahudi di belakangnya, batunya bisa ngomong, pasukan muslimin ada Yahudi satu ngumpet di belakang saya. Sini, bunuh deh, masih bisa di belakang. Itu tuh semua kejadian akhir zaman yang wajib kita percaya, bukan kiamatnya doang. Ini baru rentetan kejadian sebelum nanti hari kiamatnya. Entar hari kiamatnya lebih besar lagi. Yang matahari mendekat, adanya syafaat, hari ada barzakh sebelum orang-orang yang meninggal, sebelum datang hari kiamat. Itu wajib tuh. Tidak boleh ada orang bilang datang kita mau percaya ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kalau ada azab kubur, nikmat kubur, gimana cara ngerasain? Ini kan mereka udah mati.
bentuknya udah sebagai roh. Cara ngerasainnya gimana? Nah, cara ngerasainnya mungkin kita bisa bilang nggak tahu gimana. Tapi kalau kita bilang ada kubur dan nikmat yang nggak ada, bisa murtad kita. Ada dalilnya soalnya dalam hadis dan Quran. Apalagi adanya sirat, jembatan. Nggak masuk akal. Masa jembatan segitu panjangnya? Terserah, inti nggak mau bilang nggak masuk akal panjangnya, bentuknya silakan. Tapi bilang jembatan itu nggak ada, ini beda nih. Murtad nih. Jembatan ada yang bilang lebar, ada yang bilang seperti rambut di belah 7, tajamnya seperti pedang. Terus ntar kalau seandainya ada orang-orang yang setelah sholat baca La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Ya la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Ya katanya tersiratnya dibikin pendek sama Allah cuma sepanjang atau sejauh 4 langkah. Kok bisa berubah-berubah? Nah itu dia. Wa kullu ma kana bihi minal ajab. Apa arti ajab? Tadi kita sebutkan nih, ajaib. Ajaib dari mana kata-kata? Ya ajab ini. Ajaib, seperti dari orang Arab. Kita ngomong ajaib. Ajaib ajaib. Enak Ustaz, enak dari mana? Nah ajaib itu mengagungkan. Ya enak. Semua yang enaknya bagus-bagus itu masuk pada dalam kata ajaib itu. Tadi kita bilang waktu maka lebih minal ajab, dari setiap keanehan, keagungan, ya, dan hal-hal yang nggak bisa dinalar oleh otak kita, itu ajab namanya. Nah itu akhir zaman nanti semua harus dipercayai. Maka sekali lagi kita bilang yang dipercayai itu bukan kiamatnya. Ya, dan berapa kali orang ninggalin ibadah karena cuma takut dengan kiamat yang nggak lihat dengan akhirnya. Nah, sampai ada syair kan dibilang walau kunna idza mitna turikna lakana al-mautu rahatan likulli hayy wa kinna idza mutna bu'ithna fa nus'alu an kulli syai'. Ya, seorang ulama bilang dalam syairnya walau anna idza mutna turikna lakana al-mautu rahatan likulli hayy. Kalau seandainya kematian itu, kalau ada orang habis mati ditinggalin, gak ada setelahnya apa-apa, makanya kematian bakal jadi solusi paling enak buat setiap orang yang punya masalah. Orang-orang yang bunuh diri, yang gantung diri, nabrakin dirinya kereta, mereka gak ngeras kaya, gak sadar habis mati ada apa tuh. Mau ngapain? Sebesar-besarnya utang intim mendingan jadi penjara, mati kayak udah banyak amalnya aja, mau ngapain? Ya mau yang teraneh-aneh lah orang-orang sekarang, anak-anak mudanya gak dapat beli motor, putus cinta, apa segala macam, gantung diri, lompat dari gedung, lompat dari jembatan, mau ngapain? Kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena mereka ngerasa kalau seandainya gue pengen dekat sama perempuan dekat laki-laki ditolak, akhirnya malu, mendingan mati, selesai katanya. Makanya ulama bilang laka dal mautu rahatan likulli hayy. Kalau masing-masing orang mikir abis mati nggak ada apa-apa, berarti namanya kematian itu jadi solusi paling enak buat setiap orang yang punya masalah. Tapi harus dipikirin walakinnana idza mutna bu'ithna. Tapi masalahnya adalah ketika kita mati, kita bakal dibangkitkan. Tsumma su'ilna an kulli syai'. Habis itu ditanya di setiap perkara yang kita alami dari semenjak kita balik sampai meninggal. Nah itu yang dipikirin, apa yang bakal kita jawab nantinya. Yang ditakutin tuh itunya, bukan sekedar kiamatnya. Kalau sekedar naudzubillah, kiamat menyeramkan gitu. Ya sampai Allah bikin gambaran dalam Al-Quran apa? Inna zalzalati sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhi hamlin hamlaha wa taran nasa bisukara wa ma hum bisukara. Kata Nabi yauma tadhalu, kata Allah dalam Al-Quran yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Nah kiamat nih, kalau sekarang datang kiamat, orang yang lagi nyusuin lupa sama anaknya. Rataba kullu dzati hamlin hamlaha, orang yang lagi hamil langsung keguguran, saat itu juga nggak berasa dengan kegugurannya. Fataron nasa bisukara wa mahum bisukara. Kita melihat orang bingung kayak orang mabuk, padahal mereka sadar nggak mabuk. Tapi keadaan itu bikin mereka bingung, mau ngapain kita nih sekarang? Serem kiamat. Tapi kalau cuma naudzubillah gitu, kita cuma kena lahar panas, mati kelelep apa segala macam, habis itu selesai, masa enak masih.
Makanya di Quran pun Allah ingetin nanti di akhirat ada ininya, ditanya di hadisnya Nabi tegasin biar apa? Biar waktu maka nabihi minal ajab, wajib kita mengimani abis kiamat ada apa nih? Biar itu yang dipikirin. Wa min sunani shalah, dan di antara sunah-sunah salat kemarin belum nih at-tawarruk fi jasadil akhirah wal iftirash fi ghairiha. Ini namanya salah satu sunnah salat itu adalah ketika duduk di tasyahud awal duduknya dengan tawarruk dengan iftirash. Kalau nanti rakaat terakhir duduknya dengan tawarruk. Apa arti iftirash? Iftirash itu dari kata farash yang berarti lantai ataupun kasur ataupun alas. Wal iftirash dibilang di sini namanya iftirash itu adalah ketika orang yang sholat duduk di atas kakinya yang sebelah kiri. Ini namanya iftirash, kakinya yang kiri didudukin. Wa yansibu rijlahul yumna, dan kaki yang kanannya dilurusin sampai pergelangan kakinya juga lurus, dilipat ujung jarinya, bukan dikebelakangin. Itu namanya iftirash. Wa amma tawarruk, adapun duduk tawarruk yajlisal musalli ala warakihil aisar. Mohon maaf namanya tawarruk itu adalah ketika seseorang duduk di atas bokongnya yang sebelah kiri, dan kaki kirinya dikeluarkan di bawah kakinya yang kanan. Itu namanya tawarruk. Sebenarnya lebih enak lagi kaidahnya, bukan duduk tasyahud pertama itu iftirash, tasyahud terakhir itu tawarruk, bukan. Tapi setiap duduk yang kita masih pengen gerak abis itu duduknya iftirash. Setiap duduk yang abis itu kita pengen gerak, duduknya disunahkan iftirash. Kapan? Kita sholat nih, ada duduk di antara dua sujud, ada duduk tasyahud, ada duduk istirahat kan nih. Sama terakhir duduk tasyahud sebelum ada sujud sahwi. Ini semuanya duduk nih. Kapan iftirash? Iftirash dipakai kalau habis duduk kita masih mau bergerak. Duduk di antara dua sujud, habis duduk masih ada gerakan nggak? Masih kan ya? Sujud kedua dan lain-lain. Berarti duduknya duduk iftirash. Kenapa? Biar gampang lagi geraknya. Terus duduk tasyahud awal, habis duduk tasyahud awal masih ada gerakan lagi nggak? Masih kan? Masih ada sisa sholat kan? Berarti duduknya iftirash karena masih pengen bangun. Makanya ketika orang pengen sujud sahwi, nggak disaranin duduk tawarruk. Kita mau sujud sahwi nih, kan ada yang lupa pengen sujud sahwi kan? Duduknya duduk apa? Tawarruk Ustaz, kan tasyahud akhir. Enggak, duduknya duduk iftirash. Kenapa? Karena abis tasyahud pengen sujud sahwi, biar ingat. Karena biasanya kalau seandainya orang udah tawarruk jadi males sujud sahwinya. Udah begini, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, ya belum sujud sahwi, udah lewat. Kenapa? Memang karena duduknya tawarruk. Tapi kalau orang duduk yang iftirash biasanya diingat abisnya ada gerakannya. Apa gerakannya? Oh, pengen sujud sahwi, baru sujud sahwi 2 kali. Pas duduk sebelum salam baru duduk tawarruk. Itu. Nah, jadi duduk iftirash dipakai di setiap duduk yang setelahnya ada gerakan. Kenapa? Biar mempermudah gerakan selanjutnya. Tapi kalau tawarruk digunakan kalau duduknya sebelum salam. Itu. Wa min sunaniha aydan, dan di antara sunah-sunahnya salat juga apa? As-shalawatul ibrahimiyah tsumma du'a ba'da tasyahud. Ya, kalau bisa shalawatnya baca shalawat ibrahimiyah. Kita tahu kan ya, rukun sholat itu sebenarnya cuma 2, tasyahud sama sholawat kepada Nabi. Berarti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tasyahud kelar sampai sini nih. Rukun setelahnya ada sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai nih, tasyahud selesai sampai sini. Tapi disunahkan kalau bisa sholawatnya pakai sholawat ibrahimiyah, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Sunnahnya sampai situ. Ya, tapi kita ingat sekali lagi kita bilang ya, itu sunnah. Ingat nih, sunnah. Yang rukun itu cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholatnya. Kenapa emang? Biar kita nggak gampang nyalahin orang. Kalau tiba-tiba yang kita biasa bacanya sampai innaka hamidum majid, sholat di belakang imam yang agak cepat tasyahudnya cuma ngambil yang wajib doang. Jangan pakai kaget. Kok bentar banget tasyahudnya ya? Beda dah sama kita. Kok bisa ya? Bisa, ngambilnya yang wajib doang. Kalau kita kebiasaan ngambil yang sunnah sampai innaka hamidum majid, boleh nggak Ustaz? Imam udah salam kita masih baca tasyahud? Boleh. Yang nggak boleh imam udah salam, kita udah salam, imam masih tasyahud, itu baru nggak boleh. Imamnya masih tasyahud, udah salam duluan. Assalamualaikum, mau kemana? Mau kemana? Sampean mau kemana? Ini baru batal. Tapi kalau imam udah tasyahud, imam udah salam, imam udah wirid, imam udah doa, imam udah ba'diyah, udah makan malam mau bininya, ente masih tasyahud, nggak apa-apa. Kalau bukan ketiduran sebabnya ya, nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Itu ada di permasalahan sholat Jumat disebutkan kayak gitu. Imamnya udah pulang, jamaah udah pulang di masjid tasyahud di masjid. Boleh nggak? Boleh. Paling orang nanya tasyahud itu mazhab apa ya? Panjang juga nih, sampai diulang-ulang begini kemarin nggak paham lah. Pokoknya boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh kalau kita salamnya mendahului imam. Ya, dan juga ada doanya nih. Kalau di mazhab Maliki wajib. Kalau di mazhab Maliki nih tasyahudnya sampai sini nih wajib baca doa. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah meninggalkan doa-doa ini setelah tasyahud. Ya, doa yang 4 nih, berlindung kepada 4 hal. Ini 4 hal yang paling dahsyat yang ditakutin sama Nabi dan harus ditakutin sama umatnya. Apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu kalau bisa dibaca, Allahumma innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Sampai situ tuh sunnahnya. Sayyidina Abu Bakar nambahin, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minna, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wa la yaghfiru dzunubal 'adzim illa ant. Itu Sayyidina Abu Bakar sampai situ. Nabi sampai mana? Nabi cuma sampai wa min fitnatil masiihid dajjal. Kok Abu Bakar berani nambahin? Nabi nggak baca kok. Dan ini dalam masalah agama lagi. Berarti sahabat tahu kan ya? Gak semua yang ditambahkan sama orang-orang selain Nabi hukumnya bid'ah. Nggak semua yang ditambahin oleh selain Nabi, yang Nabi yang nggak lakuin itu bid'ah. Enggak. Yang pertama ngumpulin Quran jadi satu, Sayyidina Utsman. Ini bidang agama. Mereka beralasan yang nggak boleh itu bid'ah dalam bidang agama. Kalau bidang dunia boleh. Biasanya kita sering kembalikan kan ya. Kalau semuanya bid'ah berarti mobil bid'ah, motor bid'ah. Semua nih kerudungan kita zaman sekarang nih bid'ah semuanya. Abaya kita zaman sekarang bid'ah, semuanya bid'ah. Kata mereka, yang bid'ah itu bukan dalam hal agama, hal dunia, tapi hal agama. Kita bilang, terus doa ini gimana? Doa dalam sholat masalah agama bukan? Agama. Sayyidina Abu Bakar nambahin nggak? Nambahin. Sayyidina Umar yang pertama kali ngadain sholat tarawih jamaah siapa? Sayyidina Umar. Yang bikin tarawih 30 hari berjamaah Sayyidina Umar. Yang ngumpulin Quran Sayyidina Utsman. Yang nambahin azan jadi 2 kali Sayyidina Utsman. Makanya sebagian masjid kan kadang kita denger ya, orang-orang lagi sering bilang di situ azan Jumatnya sekali, di sini 2 kali. Ini masjid kita nih, kalau orang kita ya, yang azannya 2 kali, masjid kita nih yang azannya sekali. Tahu masjid alien kali. Apa sebaliknya, yang masjid satu yang azan sekali, masjid manusia yang 2 bukan, nggak tahu, kita nggak paham. Nggak usah pakai masjid kita, enggak, sama aja. Yang penting sholat Jumatnya ada khutbahnya. Kalau sholat Jumatnya nggak pakai khutbah, diganti nonton gambus, baru tuh bukan masjid kita tuh. Kalau masih pakai khutbah, beda azan sekali doang, aman, nggak usah dipermasalahin banget. Mau sholat di situ nggak apa-apa.
Paling ntar bedanya di akhir nggak ada nggak ada doanya, nggak ada zikirnya, udah kita doang. Selebihnya sama doa masing-masing juga nggak masalah. Biar nggak, jangan terlalu mulai sekarang memperlihatkan kayaknya musuhan. Kita pegang apa yang dijalanin oleh orang tua kita, guru-guru kita pegang. Bahkan kita sering bilang ke teman-teman kita, namanya haul akbar, maulid akbar, jangan ditinggal, jangan. Yang laki kalian perempuan pas jadwal perempuannya deh, jangan ditinggal, jangan. Itu salaf-salaf kita yang ada ini tuh. Mereka acara-acara yang dibangun oleh para ulama-ulama kita terdahulu, kita yakini berkah mereka masih nyangkut di situ. Dan kita pegang itu. Mereka nggak amalin, kita pegang. Tapi jangan setelah itu akhirnya kayaknya kita musuhan sama mereka, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngopi, nggak bisa nyantai, duduk bareng gitu. Nggak, jangan. Akhirnya orang-orang yang masuk Islam udah bingung duluan nih, mana yang benar nih. Padahal insya Allah semuanya benar selama berlandaskan Quran dan hadis. Ada ulama yang mempertanggungjawabkan. Walhasil baca itu doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Azab jahannam kata Allah dalam Al-Quran, inna adzabaha kanat gharama. Azab jahannam nih, nggak berhenti. Saat mustaqarra wa muqama. Paling jeleknya tempat kembali di neraka. Wa min adzabil qabr, dan juga berlindung dari azab kubur. Kita sudah pernah jelasin azab kubur ada apa aja. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah-fitnah kehidupan. Apa fitnah kehidupan? Semuanya dah. Harta, fitnah kehidupan. Pasangan, fitnah kehidupan. Anak-anak, fitnah kehidupan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak kalian, keluarga kalian, itu fitnah. Dalam surat Al-Jumu'ah, rijalun la tulhihim tijaratun an bai'ihim wala an dzikrillah. Rijalun la tulhihim bai'un, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang Allah puji adalah mereka-mereka yang merasa enggak tertipu dengan jual beli mereka, perdagangan mereka, usaha mereka. Enggak. Orang-orang yang Allah puji nih, kegiatan dunia mereka enggak mengganggu mereka dari Allah. Ini baru. Makanya yang sering kita bilang kan Nabi Daud pun pernah ditegur sama Allah. Kata Allah, ya Daud la tatlubil aulad fakam min waladin ashghala walidahu an rabbih. Kata Allah kepada Nabi Daud nih, yang kita sering merasa bahwasanya kalau belum punya anak hidup kita gak sempurna, hidup kita belum ini apa segala macam. Mungkin perlu banyak yang dibenahi dari diri kita. Karena memang kata Allah dalam Al-Quran, ya Daud, dalam hadis qudsi, ya Daud la tatlubil aulad. Jangan tergesa-gesa minta anak, jangan ngerasa sedih kalau belum Allah kasih. Bukan nggak boleh minta, Nabi pun minta kan ya. Nabi dalam Al-Quran pun para Nabi minta, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, berarti minta anak. Ya Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, yang minta anak-anak keturunan yang baik, berarti minta silahkan. Tapi ngerasa kesal, ngerasa kecewa, ngerasa sedih kalau belum ada, jangan. Saya usahain bawa santai. Kenapa mang? Kata Allah kepada Nabi Daud, jangan tergesa-gesa, jangan. Kenapa emang? Fakam min waladin ashghala walidahu an rabbih. Berapa banyak anak yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu, ketika lahir malah justru menyibukkan orang tuanya dari Tuhan. Lupa orang tuanya dari Tuhannya, lupa dengan zikirnya, lupa dengan tahajudnya, lupa dengan majlisnya, lupa dengan. Tapi kan Ustaz, katanya ngurus anak juga ibadah. Iya, paham. Allah juga tahu. Masa Allah nggak tahu? Tahu kan ya? Tapi kan tetap Allah tegur. Berarti bukan berarti akhirnya nanti ketika punya anak beralasan, ya gue lagi ngurus anak, dia kan juga ibadah. Terus ngapain Allah sindir? Itu Allah sindir, berarti ada juga ibadah lain yang memang kamu tinggalkan, yang harusnya dilakukan.
Kalau emang seandainya ngurus anak itu mutlak menjadi satu ibadah yang dilakukan tanpa ngelakuin yang lain, gak bakal Allah sindir, enggak. Udah ngurus anak aja itu juga ibadah. Tapi Allah bilang kam min waladin, ya anak itu lahir asyghala walidahu an rabbih, menyibukkan orang tuanya dari Tuhannya. Kayak gini nih, nyibukin dari majelis nih. Woi. Ya asyghala walidahu an rabbih, yang menyibukkan orang tuanya dari Tuhannya. Nama amwalukum wa auladukum fitnah. Udah jelas satu. Harta kalian. Katanya dulu pas gak punya duit, kalau punya duit ibadahnya enak. Pas punya duit sibuk dengan jalan-jalan, sibuk dengan rencananya, sibuk dengan makan-makannya, wah sibuk dengan ini apa segala macam, sibuk banget. Lebih sibuk sekarang sama Tokped sama Shopee daripada sama Qurannya. Pas gak punya duit gak buka-buka kan ya. Sadar diri. Masih tanggal muda belum gajian. Oh baca Quran, lakinya bilang soleh banget bini muda. Tiap hari kerjaannya baca Quran. Di lakinya nggak tahu aja keranjang ada 99 plus. Nggak tahu lagi keranjang ada 99 plus itu. Pas datang gajian, nih gaji alhamdulillah gaji bulan ini turun. Rasa tuh nggak pernah lihat nyari Quran lagi dah. Ntar dulu bang, banyak promo nih kalau akhir bulan. Sampai begadang, lupa bangun tahajud. Pas bangun tahajud masih ngeliat lagi masih promo gak ya? Bangun, tanggal cantik nih 99. Yang tadinya ngambil wudhu sekarang nggak ngambil wudhu nggak? Ambil handphone, dilihat tuh di kamar sih, lihat tokonya, Shopee mana itu barang yang udah dikeranjangin dapat nggak ya promonya? Nyari bahkan promo kurang goceng sampai tengah malam. Jadi bang promo kurangin goceng, kurang cepat, kurang 20 hilang tahajud. Ngapain ngajar promonya tadi? Karena nggak semua orang bisa dibangun Allah tengah malam. Mana coy? Fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dan juga dari fitnah masihid dajjal. Wa min sunaniha at-taslimatut tsaniyah. Dan di antara sunnahnya juga adalah mengucapkan salam kedua. Dari sini kita tahu bahwasanya salam yang wajib itu salam yang pertama. Jadi habis innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Rukun salat selesai sampai situ. Kalau kita mengucap lagi assalamualaikum warahmatullahi, itu yang kedua. Itu yang kedua yang disunahkan tuh at-taslimatut tsaniyah. Wa idza fa'alaha qad intahat arkanus shalat wa wajibatuha. Kalau yang tadi ke kanan aja udah diucapin, itu sebenarnya rukun-rukun salat dan yang wajib-wajibnya udah selesai, udah. Alla innahu yusannu an yudhifa ilaiha taslimatun ukhra. Kecuali di permasalahannya adalah Nabi ketika salam itu enggak cukup dengan salam yang pertama, ditambahkan salam yang kedua. Bagaimana cara salamnya Nabi? Kata sahabat, kana yusallim an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddih. Nabi itu kalau ngucapin salam, nengok kanan nengok kiri, itu pipinya kelihatan sama orang yang di belakang. Berarti bukan cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, lurus nih ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan orang yang di belakang kita, kelihatan pipinya. Itu salamnya Nabi. Itu gerakannya begitu. Allahumma, gerakan nengok kanannya pun sunnah. Gerakannya, gerakan lehernya kanan kiri sunnah. Ucapannya assalamualaikum yang wajib yang pertama. Ingat kalau ucapannya yang rukun yang wajib yang pertama. Kalau gerakan lehernya mau yang pertama mau yang kedua, hukumnya sunnah. Gak nengok gak masalah. Tapi kalau ngucap harus minimal satu kali assalamualaikum warahmatullah. Waltizamul khusyu' fi sa'iris shalah. Dan sunnah-sunnah yang dilakukan dalam sholat, nanti setelah ini bakal ada sunnah-sunnah setelah sholat kayak istighfar, zikir, doa dan lain-lain. Dan sunnah-sunnah terakhir yang masih dikerjakan atau yang bisa dikerjakan di dalam sholat adalah iltizamul khusyu' fi sa'iris shalah. Senantiasa menjaga kekhusyuan
ya di dalam sholat. Ya, apa sih al-khusyu'? Al-khusyu' ya qadhatul qalbi ila ma yuraddiduhu lisan minal qira'ati wal adhkar wal ad'iyah bi ay yatadabbara kulla dhalika wa yatafa'al ma'a ma'ani wa yash'ur annahu yunaji rabbah. Ya. Kita sering nanya kan ya, khusyuk itu gimana sih? Sering mikirnya khusyuk itu ya diam, khusyuk itu ya begini, enggak nih. Ubobitnya apa ukuran khusyuk? Bisa dibilang khusyuk seseorang, kata beliau, hatinya sadar. Khusyuk itu hatinya sadar ila ma yuraddiduhul lisan, dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Makanya sering kita bilang kan ya, kalau kita tiba-tiba mengucap waladhdallin amin terus hatinya mengucap sendiri, udah selesai aja Fatihahnya, berarti gak khusyuk tuh. Dan kita tiba-tiba pernah gitu kan sholat deh, Allahu Akbar, sudah bengong nih, gak tahu banyak masalahnya, kayaknya sedunia yang punya masalah dia doang. Ya akhirnya pas sholat, tahu-tahu udah waladhdallin, lah kelar Fatihahnya. Ya sama ketika tasyahud juga sama, tahu-tahu udah innaka hamidum majid, udah selesai tasyahudnya, berarti gak khusyuk tuh. Karena yang namanya khusyuk tuh hatinya sadar dengan semua yang diucapkan oleh lisannya. Ya, dari zikirnya, doanya, bacaan Qur'annya, bi ayyatadabbaru kulla dzalika, direnungi itu maknanya kalau bisa. Wa yash'ur annahu yunaji rabbah, dan merasakan dirinya memang sedang bermunajat kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Berarti di luar ini khusyuk seseorang nantinya kurang. Dan Nabi katakan bahwasanya seseorang itu pahala sholatnya tergantung dengan khusyuknya. Makanya ketika kita sholat gak langsung dapat pahala tuh, kata Nabi, terkadang pahalanya cuma 1/6, kadang-kadang pahalanya cuma 1/3, kadang-kadang pahalanya cuma 1/10. Karena memang tergantung dari khusyuknya. Ya, istimrarul khusyuk fi sa'iri ajza'i shalah fa huwa sunnah mutakammilah. Ya, apa namanya, paling enggak di masalah niatnya yang kemarin kita bilang ada niat, doa iftitah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, ini kalau seandainya mereka di sini aja udah bisa khusyuk, berarti sholatnya sah. Tapi kalau sepanjang sholat itu bisa khusyuk, itu kata beliau sunnah mukammalah, ya sunnah yang apa namanya sangat sempurna. Nah, yang kita sebutin ini semua kemarin, ngangkat tangan, taruh tangan di sini segala macam, itu namanya sunnah hayat. Ya, sunnah dalam gerakan-gerakan. La yusannu jabruhu bisujudi sahwi. Kalau ada yang ketinggalan, gak disunnahkan buat sujud sahwi. Wallahu a'lam. Begini, Masya Allah nih. Ya, ada pertanyaan dari semalam, kayaknya pertanyaannya penting banget nih. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bentar dah. Izin bertanya, apa hukum memberi uang jajan pada istri menurut syariat Islam? Kayaknya pertanyaan penting banget. Ini menentukan di atas seblak dan bakso kita, Ustaz, soalnya. Masya Allah, dari semalam nih, Kak ada notif NGR masuk, berasa malam Sabtu nggak buka tanya jawab, pasti lihat, oh pertanyaan besok kayaknya nih. Karena hukum memberi uang jajan pada istri, mau nggak mau, rela nggak rela, nerima nggak nerima, memang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Baju. Yang makan yang bikin kita hidup tuh 3 kali sehari. Sabun mandi. Nah, kalau kurang-kurang jajannya sabun mandi aja, airnya pakai batu es. Minum dah, mabuk-mabuk selalu dah. Jangan ngomong bisa berbusa ntar. Terus apa namanya, kalau biasa pakai skincarean itu juga wajib nantinya. Itu. Selainnya skincare juga normal-normal aja ya. Skincare juga normal-normal aja.
Ini mau kenal. Mau kenal. Coba dibukain dulu Pak. Bukain dulu. Ya, apa dibukain? Yang selebihnya sunnah. Tuh kalau begitu susah dong saat kita nikah nggak boleh jajan. Nah itu dia. Islam nggak nuntut ke istrinya atau nggak memberi peluang kepada istrinya buat nuntut. Islam nuntutnya ke suaminya. Kata Nabi, ahasinukum akrabukum minni majlisan ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan kata Nabi, akhlak yang paling bagus di antara kalian itu terbukti dengan akhlaknya kepada istrinya. Jadi kalau mau jujur nih, ya Anda sebenarnya percaya, bukan percaya sih, maksudnya mengiyakan. Orang-orang yang dengan ucapan sekarang di Instagram tuh bahagiakanlah istrimu tuh, jadikanlah istrimu seperti ratu tuh, gitu Anda percaya itu berkahnya gede? Dan Anda percaya berkahnya gede? Anda sering cerita ke teman-teman, Anda dari awal Anda nikah nggak punya apa-apa kan? Itu sering kalau lagi punya duit Anda bilang ke teman-teman dari teman kita di Hadramaut yang ngajak jalan, ini saksinya istri Anda. Anda bilang enggak, Anda nggak mau. Kan cuma bayar sekian, enggak Anda nggak mau. Padahal duitnya buat bayar itu saat itu ada. Tapi Anda bilang Anda nggak mau. Karena memang gue kalau lagi nggak punya duit, yang nemenin bini gue. Kalau giliran gue punya duit jajannya sama orang, enggak mau. Sampai ada dibilang, udahlah nggak usah ngajak apa lagi kalau kemana-mana. Takut yang bininya. Nggak mau duitnya dipakai, nggak boleh bininya. Enggak, bininya nggak pernah ngelarang. Cuma mikir kalau seandainya gue mau jalan-jalan sama orang, saat itu duitnya ngepas, nggak bisa ninggalin bini ke rumah megang duit, mau ngapain? Mendingan dulu makan sama bini gue aja. Jangan bini gue yang kemarin nggak jajan. Alhamdulillah berkahnya mungkin sekarang, alhamdulillah hidupnya enak. Makanya Anda percaya, teman-teman nggak mau bilang dengan kata-kata ratukanlah istrimu, enggak. Kalian begini perempuannya jadi songong. Sumpah perempuannya jadi songong. Karena memang enggak, kita cuma berpendapat bahwasanya ini berkah dari ngejalanin ajaran Nabi, bukan karena sosok meratukanlah istrimu, bukan ratukan istrimu, bukan, tapi sebab siapa yang nyuruh kita untuk meratukan istri kita, itu berkahnya dari situ. Makanya mohon maaf banget. Justru mohon maaf nih, nggak tahu ada yang begitu apa kagak, ya mudah-mudahan sih enggak. Nggak banyak deh, dikit ada yang mungkin ya. Perempuan-perempuan yang justru malah berusaha menguasai uang lakinya, malah nggak berkah. Beneran dah. Bukan nggak boleh minta nih, minta silahkan. Tapi ada orang-orang yang kayaknya berusaha buat uang suaminya dimonopoli sama dia. Gajian turun semua, lakinya dikasih jajan tiap hari, gocap. Laki mau sekolah lah gue ya, salaman sama bini gue dikasih duit kayak gini. Enggak, ya begini malah gak berkah. Dan alhamdulillah gitu, mungkin sama anak bilang gitu. Istri anak kayak gitu sifatnya kan. Gak pernah mau tahu duit aneh kemana. Urusannya pokoknya kalau gue mau Thai tea, gue pesen aja ke Bang Pi gitu. Pesen sama Kak Bibi, tahu-tahu ke atas bilang tadi aku tuh pesen Thai tea, enak gitu ngomongnya. Dan habis masak tadi aku pesen ini gitu. Udah selesai, duit mau turun kemana, amplop isinya berapa nggak pernah dibuka, nggak pernah ditanya. Kalaupun sekali-kali ditanya masalah amplop, cuma doyan beresin duitnya doang. 1, 2, 3, 4, enggak dihitung nominal, doyan aja begitu, kita nggak ngerti itu kenapa. Doyan banget megang duit ngeberesin gitu. Karena dia ngiri nggak bisa cepet kayak kita katanya gitu. Jadi setiap orang buka amplop dibelajar, lipet duit, biar ngitung cepet gimana sih, kata dia begitu. Tapi mau berapa mau bisa dibalikin aja lagi, nggak pakai dipegang, gua ambil ya sekian, nggak. Istri yang begini akhirnya bikin suaminya berkah, suaminya nyenengin istrinya, akhirnya bikin hidupnya berkah. Dari siapa ajarannya? Dari nabinya. Soalnya Ustaz kalau seandainya nggak kita yang ngurus, ntar suami jadi berantakan. Nggak juga. Pun kalau uang itu saat itu bulan itu berantakan, tenang aja kan berkali-kali gitu bilang. Kalau seandainya lakinya lagi kerja, kita nggak megang duit, tahu-tahu token habis di rumah. Kan ya? Telepon aja lakinya lagi di kantor, nggak usah kayak ngomong, deketin aja ke meteran, mampus lo, tit gitu, udah nggak usah kayak ngomong. Lakinya bilang apaan sih, nggak ada truk mau mundur gitu, udah selesai. Daripada kita repot-repot kita yang ngisi naik naik bangku nih,
nih ketok apa namanya, beli token, kodenya ke kita ya capek kan, suruh lakinya ketahuan, bang token habis isi ya, bang susu anak habis beli ya, kayak kemarin bilang susu anak habis gitu, sebelum Jumat diingetin, habis Jumat diingetin gitu. Nggak apa-apa, emang dia nggak pegang duit ya, sebenarnya ada duit kita bilang di sini, cuma lagi nggak bisa jalan ke keluarnya ngurusin Maryam. Cuma ide itu gitu aja, enak kan, kadang-kadang gitu bilang enakan begitu. Kadang-kadang perempuan milih cepet tua, pengen banget ngurusin semuanya, jadi dia yang pusing, ya Allah duit anak habis, susunya gimana bayar, ada kan gak punya duit, terus laki yang kudu nyari duit, nah laki yang pusing, gak boleh yang pusing, tugas teriak, yang tugas teriak, kalau bisa minta beli megapon tuh sama laki itu, tahu yang buat orang main pramuka tuh kan ya gitu, pencet tuh, bang laki habis duit bang, woi habis gitu, udah teriakin aja udah, biar tetangga denger sekalian, jangan kita yang pusing mau ngapain. Kan kadang ada bilang aneh percaya bahwasanya berkah yang Nabi bilang ya, mendingan ente senengin istri ente dulu baru orang lain, itu bikin hidup ente berkah. Dan istri kalau mau berkah jangan pernah nanya begitu uang suaminya mana, berapa segala macam, bang gaji mana ya, bang tadi dapat berapa, lakinya ditanya mau keluar mau kemana, lagi pengen diem dah ya, biar nih dapat objekan, biar nantinya duitnya bisa masuk kantongnya dia. Kalau mau keluar bini nanya mau kemana bang, bohong dosa, mau nggak mau bilang ini ada fulan minta bantuin, berduit dong ntar, katanya busek belum jualan ditanya duluan dapat duit, pulang ditanya, udah selesai bang kerjaan nih, ada duitnya berapa, ampun sampai gaji dikuasain, sampingan dikuasain juga, jangan lagi tadi bilang hukumnya sunnah ya, tapi laki saya nggak pernah jadian langsung gitu, kudu diminta, nggak apa-apa, masih mending kita punya suami diminta ngasih daripada diminta dimanjat pohon, kan yang diminta ngasih kan ya, udah mendingan diminta, bang beli bakso yuk, ayo bang beli ini, ayo, kan repot Ustaz, kita nggak bisa beli sendiri, emang mau beli sendiri dulu katanya pengen kawin biar makan bakso bisa berdua, udah punya laki pengen makan bakso sendiri, itu kata malaikat ngerepotin lu, bener dah ya, pelin-pelan malah jadi orang, kemarin katanya biar enak kalau kemana-mana bisa diantar sama laki. Sekarang lakinya bilang di rumah aja, yang mana-mana kalau ini nunggu ntar gua anterin, udah repot banget dah nunggu laki gue dah, kemarin katanya pengen minta anterin, sekarang balik main bebas lagi. Paham ya? Kalau kita mau bilang hukum sunnah gitu, tapi ya sedikit berdasarkan yang aneh rasain gitu, itu dua di situ tuh, bukan suaminya doang, istrinya juga, bukan istrinya doang, suaminya juga. Ya suami tadi bisa tuh kan namanya gajian, ya sebelum ngasih orang tuanya bahkan ya mastiin istrinya dulu, yang wajibnya udah selesai, istri nggak usah nanya bang kok ngasih gue 3 juta kan ya, gaji lu kan 7 juta, 4 juta lagi kemana itu kata lakinya, udah ngumpul arisan kali, dia mau ngapain 4 juta, gak ditanyain mau ngasih orang tua berapa mau ngasih ini berapa, mau beli ini berapa, mau ngapain, enggak, udah selesai, ente mau apaan emang, gak usah tanda sendiri pengen minta beliin baju, ngomong aja langsung. Yang usah jadi detektif dulu, enggak usah kumpulin barang bukti dulu, diinterogasi dulu ya, dicatat tuh tanggal kejadian ya, reka acaranya, reka kejadian semuanya, barang bukti, saksi dipanggilin semuanya, baru ntar di ujungnya sebenarnya saya minta beliin mas daster bang, ujung dari awal aja ngomong minta beliin daster, muter dulu ke Senayan baru ngomong aja udah, ngapain tanya-tanya yang lain, akhirnya laki jadi ribet sendiri, jadi pusing sendiri, udah biarin ya, tinggal minta. Makanya Nabi dari awal bilang nikahin yang punya agama biar bisa bahagiain tanpa diminta gitu. Ada kan kalau ajar anak-anak ngaji Al-Quran dan Iqra ketika haid, kadang ada beberapa huruf atau ayat yang kita benerin, boleh nggak boleh, kalau ayatnya doang enggak, kalau apa namanya, kalau hurufnya doang, misalnya kita bilang kho-nya salah nih, ainnya salah nih, matnya kurang nih, itu nggak masalah. Tapi kalau kita akhirnya nyontoin, nah itu nggak, lidiro sama qiraah nggak boleh. Quran dibaca buat ngajar, buat baca sendiri nggak boleh, kecuali buat tabarruk. Ya sebelumnya kita udah tahu dan baru sadar, ternyata ngajar ngaji, baca Al-Quran dan Iqra ketika haid nggak boleh, dan bikin ngajinya kemungkinan jadi syubhat. Jadi boleh nggak nih uangnya diambil? Boleh, nggak usah. Syubhat kan masih halal, ya cuma nggak halal mutlak. Dan ada beberapa pendapat di mazhab lain yang bilang boleh, soalnya kita nggak pakai nggak, tapi buat kejadian gini nggak apa-apa lah kita pakai buat depannya, ke depannya diperbaikin gitu.
sisa gaji ngajar pas kita dalam keadaan suci tetap dipakai Ustaz? Boleh, boleh semuanya pakai, boleh. Ya kalau pas zakat ternyata selama masih kerja, anak tanya lagi ke ibu, ternyata yang bayarin zakat anak tuh ayah. Tapi anak udah kerja, ya gimana saatnya kita belum pada tahu. Ya, apa namanya? Kalau bisa dikodok nggak masalah. Ya dikodok udah berapa tahun tuh kita kerja? 3 tahun Ustaz, berarti 3,5 liter kali 3 dikodok aja buat apa namanya zakatnya, biar lebih hati-hati. Ya biar lebih hati-hati. Di madzhab kita mengatakan yang udah punya uang sendiri harus zakat sendiri. Ustaz minta sarannya dong. Betawi gede ambek ya Ustaz. Apa coba yang Betawi ngomong dah. Gue sih nggak ngerasa, nggak aneh, nggak merasa gede ambek, merasa ngambekan, nggak gede ambek, nggak ngambekan. Laki aneh padahal dia yang salah, aneh diem aja. Udah malah gitu aneh didiemin juga. Hati tuh aneh tuh rasanya dongkol banget. Sebenarnya bini lagi ngambek, malah lakinya malah ikutan ngambek katanya. Jadi dia harus gimana? Lu ngapain nantang duluan kayak ngediemin laki? Laki didiemin, dia ngambil pancingan di jalan. Ngambil kunci motor starter, urusan kelar. Ente di rumah bikin duit kagak, makan kagak, mau ngapain? Anu pengen tahu saat dia tuh salah ngomong, ngapain sih pakai sandi? Lagi lo orang pramuka emang, pakai diem dikibar-kibarin ngerti gitu kan? Kagak ngomong bang, dia salah. Selesai, dia mau berubah nggak berubah urusan kita, mau Allah selesai. Kita kita bilang apa kayak diem, lakinya salah, dia diem aja gitu. Lakinya nanya masak nasi gak, diem aja. Lakinya lapar, dia jalan ke warteg. Terus anak lagi ngambek mau tinggal ke warteg, saat dia lapar, lu gak masak, masa aku tinggal kemana? Masa aku masuk ke yayasan yatim piatu? Ibu pulang jalan, ngambil jalan ke warteg. Ya lakinya nanya lagi, ini remote mana? Ya pengen nonton TV, pengen nonton bola, didiemin aja. Dia ke rumah temannya nonton bola. Dan laki kadang-kadang otaknya kan gak mau ribet ya, udah jalan-jalan aja. Gue ada pengen ngerti tuh, ada pengen tuh dia ngerti tuh kalau salah tuh sadar sendiri gitu. Ya terkadang kita juga kalau sadar kan kudu disadarin orang ya. Dan tadi kita bilang tuh, kita milih dia yang jadi laki nggak sih kudu begitu gitu. Itu dari awal ya misalnya ya, makanya tadi bilang Islam ada sunnahnya, ada ta'aruf biar tahu sifat-sifatnya. Lakinya udah bilang, ada tuh kalau orangnya kurang romantis, orangnya kurang paham keadaan, kurang peka. Jadi kalau ada masalah ngomong aja. Oh iya bang siap. Kalau udah nikah ada masalah, ayo ngomong dah gitu. Pertama ditegur, kedua ditegur, ketiga ditegur. Mungkin dia ngerasa lah kayaknya begini-begini aja dan kayaknya ini. Ayo dia coba tuh ngambek dengan cara diem. Padahal lakinya udah bilang dari awal, aneh nggak bisa tuh begitu. Masih sok diterapin juga. Lakinya diem, dia kesel sendiri. Air motong cabai kan kecil, motongnya gak diangkat, letak. Ngabisin berisik banget, lakinya kan nanya gitu doang ya. Lu ngabisin berisik banget, motong cabai, motong cabainya kayak gitu pelan-pelan apa? Udah, diem aja lagi-laginya, nonton bola lagi. Masak air, galon tendang-tendang segala macam. Nonton galon, apa namanya dorong galon nggak pakai dorong, nggak ditendang-tendang aja. Lakinya nanya, lu main bola? Ayo bentar sore. Enggak, lakinya nggak ngerasa, tetap biarin aja. Mau ngapain kan jadi kesel sendiri. Tangan dipakai buat ngumpul cabai, kaki dipakai tendang galon, udah sakit, lakinya nggak ngerti juga. Tinggal ngomong bang salah, selesai. Lakinya oh salah ya maafin dah. Udah selesai, maksain, pengen lakinya ngerti sendiri, katanya capek sendiri. Ya, jadi harus gimana? Ngomong bang. Tadi yang begini tuh nggak baik tuh. Tadi lagi kondangan apa segala macam, lagi pas ketemu teman tuh saya gue ditinggal aja kayak anak yang dilepas. Udah ngomong, nggak usah di kondangan, diem akhirnya. Lakinya nanya mau makan apa, diem aja. Misalnya orang lagi kondangan harusnya nontonin nanti, jadi nontonin lo berantem. Gila, ada berantem gitu tempat kondangan, mau ngapain? Udah enak, mau di rumah lagi berantem di rumah. Kalaupun harus ada cecok di rumah ntar. Ya tempat kondangan biasa gandengan aja dulu. Ya meskipun pas gandengan tangan udah dijubit sini gitu. Sana urusan lo dah. Yang penting kasih lihat orang di luar rumah aja gitu. Itu kasih istri sesungguhnya itu apa ya Ustaz? Itu kasih istri dengan pernikahannya menggapai jalur baru untuk lebih mudah masuk ke dalam surga. Udah selesai. Caranya gimana? Nabi bilang gimana? Siapapun yang istri atau perempuan yang meninggal suaminya ridha, dia bakal masuk surga. Dan tugasnya nyari
suami biar ridho sama dia. Masa kita harus nyari ridho suami doang, suaminya begitu asal-asalan? Tadi karena masing-masing sebenarnya di akhirat mah kita ngurus diri sendiri masuk surga kan. Ya kita dikasih jalan sama Allah nih, kalau masuk surga bikin suaminya ridho, selesai, dia mau gimana urusan lain. Itu dia tujuan nikah di situ. Kita tujuan sholat biar Allah apa? Ridho. Tujuan zakat biar Allah apa? Ridho. Tujuan haji biar Allah apa? Ridho. Tujuan nikah biar Allah ridho, selesai. Mau ngapain, mau nyari apa emang? Kita mau sholat jamaah tapi kita tahu nih imam bacaannya belum benar, masih banyak salah. Tapi nggak ada lagi yang bisa jadi imam. Ya apa sholat sendiri, apa sholat jamaah, sholat sendiri. Ya semua berjamaah. Yang dia ngerasa imam yang nggak sah, berarti nggak sah. Kalau aneh lagi sholat jamaah jadi makmum, aneh ngerasa nih wah imamnya salah nih nggak sah. Berarti saat itu juga aneh nggak berhak dan nggak boleh jadi makmum dia. Diterusin sholatnya jadi batal. Berarti mendingan sholat sendiri gitu. Apakah Imam Mahdi akan merasakan puncaknya hari kiamat? Enggak. Kan tadi kita bilang, kita yang beriman standar aja nih, nggak ada masuk orang munafik, itu aja meninggal sebelum kiamat yang dahsyat tadi. Apalagi Imam Mahdinya. Ya, apakah ngirup udara yang tadi Ustaz bilang bakal tetap ngerasain sakaratul maut? Allah a'lam, tapi dari hadisnya enggak. Maksudnya dari ketika dia ngirup meninggal udah langsung. Hanya untuk puncak terakhir itu yang disuruh sama orang-orang mukmin sebelum datang hari kiamat. Ya Ustaz, ketika tahiyat akhir telunjuk mulai turun di saat apa? Di saat bacaan Assalamualaikum warahmatullah. Tuh. Ya, jadi pas la ilaha illallah itu naik terus sampai salam. Sebelumnya selesai anak baca qunut, anak selalu basuh muka, apa tetap sah karena gerakannya gak terlihat 3 kali banget kok gitu. Secara sujud sahwi, ya habis baca tasyahud sujud 2 kali, habis itu duduk langsung salam. Ya duduk istikharah, katanya nggak boleh lama-lama, istirahat, katanya nggak boleh lama-lama. Gimana kalau lagi sholat tasbih? Itu beda, karena memang masuknya udah aturan sholatnya gitu. Kenapa Nabi Ibrahim diistimewain tasyahud? Ya, itu dia, karena memang di bawah Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad dinisbahkannya pun kepada Nabi Ibrahim. Ya mau puasa Ayyamul Bid, apakah harus 3 hari Ustaz? Boleh nggak sehari 2 hari? Dapat nggak pahalanya? Dapat lah jelas, tapi nggak sempurna 3 hari. Ya Ayyamul Bid nih bisa 13, 14, 15. Kapan jatuhnya? Minggu, Senin, Selasa. Aduh, Senin, Selasa kerja, minggunya enak. Boleh nggak? Boleh. Man shoma yawman fi sabilillah, orang yang puasa sehari aja ikhlas karena Allah, Allah jauhkan dirinya dan neraka selama sejauh perjalanan 70 tahun. Sehari aja tuh, udah sehari. Yang penting ada puasanya. Jangan selalu kita ngarep, wah ini 3 hari nggak, 3 hari nggak afdal, nggak usah deh, ya sayang. Mendingan dapat sehari 2 hari daripada nggak dapat semuanya gitu. Ya menantu saya tinggal bersama kami sudah 13 tahun. Selama ini saya jarang membantu ekonomi, tidak pernah menanyakan apakah dia bahagia dengan anak saya atau apakah kebutuhannya tercukupi. Karena saya berpikir itu tanggung jawab anak laki-laki. Apakah sikap saya salah? Enggak. Ya, kalau mau nanya boleh. Ya nggak nanya nggak masalah kan? Enggak. Ya, kayak gimana? Anak ibu bahagia nggak? Ini nggak? Ntar akhirnya ditanyain yang tadi udah sabar-sabaran keluar saya tanya jadinya. 13 tahun udah sabar-sabar nih, lo tanyain sekarang waktunya gue jujur nih gitu. Nggak usah, biarin aja udah. Dari ya itu tanggung jawab suami kan. Kalau seandainya dengar nanti istrinya kurang segala macam, nasihatin ke anaknya. Ya jadi wajib tuh nafkah, jangan sampai kurang, usahain lah. Ntar istri lo nggak dapat nafkah wajibnya jadi dosa. Nasihat ke anaknya, nggak usah nanya ke menantunya, jangan. Terus lagi sholat jamaah, tapi imam udah baca Fatihah selesai, otomatis kita harus ucap amin, tapi bacaan Fatihah kita belum kelar. Ya, terus ucap amin lagi, boleh. Jadi amin yang pertama, iya karena kedua, iya karena stain, imamnya waladhdallin, amin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin enggak? Amin. Tadi udah Ustaz, tadi aminnya amin doa dari imam. Sekarang aminnya doa dari Fatihah kita. Kalau lagi ngaji bacaannya kurang pas kan boleh dibenerin. Kalau lagi sholat boleh nggak Ustaz? Oh, kalau lagi sholat nggak perlu nggak? Jadi bacanya kurang tepat nih pas lagi sholat nih, jadi kita dengar lagi di sampingnya, benerin nggak usah. Apalagi kalau itu bukan bacaan yang wajib ya, nggak usah. Kalau yang wajib mungkin, kalau yang nggak wajib nggak. Ustaz kalau lagi puasa sunnah lupa ada kondangan, boleh batalin nggak? Masya Allah. Ayo kondangan ada onta guling kayaknya. Sayang-sayangnya onta, masuk semuanya di situ tuh. Pas masuk ya nyesel ke puasa nih. Ya. Pas masuk kondangan, pas masuk banget. Ya Allah, enak banget. Ini saung-saungan nih. Lagi puasa lagi. Allah, bismillah.
nawa itu nyenengin tuan rumah. Tuan rumah juga gak ketemu lu. Apa nyenengin diri lu, emang nggak rela atau makanan kebanyakan dilewati. Dan juga kadang tanya boleh nggak? Boleh. Selama itu puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa wajib ganti berbarengan dengan hari sunnah, ini nggak bisa nih, karena ada niat wajibnya. Nggak boleh orang yang udah puasa wajib dibatalin. Laki kita ada usaha di kampung, memang nggak perlu ditanyain gitu dapat hasil dari kampung berapa. Mau di kampung, mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Jeddah, mau di Yaman, mau di Tarim, mau di Hadramaut, terserah. Mau laki lu di mana kek, mau jangan kata di luar kota, ente tinggal di bawah di atas jadi kolam lele, nggak usah jadi tanya bang lele dijual berapa, jadi dijual kemana, itu lele sekilo isinya berapa, mau ngapain? Tahu laki lu jual lele, habis panen lele jual, wah enak dapat duit nih. Bisa kali tanah bang, yaudah itu begitu aja. Intinya mau ngapain sih? Lanjut tanya intinya mau ngapain? Mau minta duit? Minta, bang enak kayaknya habis dapat duit nih. Duit bulanan dari kampung, bagi bisa kali, gitu udah gitu. Ada meren, gitu aja udah. Nggak ada kasih kali, selesai. Itu mau ngapain sih? Intinya minta kan, mau ngapain? Pakai ditanya dulu. Emang usaha di kampung usaha apa bang? Tanahnya berapa hektar? Itu yang ngurusin siapa itu? Itu yang ngurusin nanti dapat berapa itu kalau pas bulanan atau pas lagi panen? Abang dapat berapa itu? Tuh biasanya duitnya abang kemana? Ngomong panjang. Bagi cepet dong. Ampun. Dari awal aja bang minta cepet, selesai. Pengen makan bakso nih, selesai. Muter dulu nanyain ABC sampai Z, AB huruf Z, masih ada pertanyaan lagi. Lagi kali bang, udah selesai bang, jalan-jalan yuk. Ini ngomong mau mana yang pengen jalan-jalan gitu saat kemana ini segala macam, makan berdua. Kapan? Tak kalau gajian ngomong aja bang, gajian kapan? Tanggal 25. Pas gajian jalan-jalan yuk, udah lama kita nggak jalan-jalan makan gitu berdua gitu. Mana kayak apa segala macam. Ya udah ntar pas gajian, udah pas gajian ingetin lagi nggak? Ingetin, nggak usah kalau lakinya lupa pakai ngambek, nggak usah. Tanggal 27 belum diajak jalan, diem aja. Ya lakinya nanya, kenapa sih jam kasih telepon nih? Apaan? Ada lagi? Bulan Februari sekarang. Apaan sih nih? Lihat bang, tanggal berapa? Tanggal 26, emang kenapa? Tanggal 27 emang kenapa? Abang gajian tanggal berapa? Tanggal 25. Ingat gak bang? Pas gajian bulan lalu 30 hari. Laki lu banyak masalah di luar, suruh apalin ngajak jalan. Daripada lu suruh laki lu ngajarin, besok beli apa tulis apa sini nih. Jadwal bulan depan. Gajian makan. Dan tiap laki lu masuk ingat orang-orang ayat kursi lu jadwal makan enak apa be? Orang-orang masuk rumah ayat kursi butuh habaib lu jadwal laki bulan depan jalan makan berdua gitu. Tapi suruh hafalin laki. Jadi pengen minta apa sih? Pengen minta makan bang, ngomong tanggal 23 ingetin bang jangan lupa tanggal 25 ya jalan. Nggak apa-apa. Tapi kita kayak ngambek-ngambek sendiri ini sendiri ya Allah nggak kelar urusan hidupnya. Terus sekarang kalau ditanya nih, lakinya bilang dari kampung sih pas usaha dapat 3 juta per bulan, terus mau ngapain? Kan otak langsung nerawangnya, enak udah 3 juta nih. Cek otak HP. Barang udah banyak yang mana dulu nih. Udah ngayal, tahu laki yang bilang nggak bisa benerin motor, kesel deh. Heran motor mulu nih segala macam. Dari kemarin ngomong makanya bang, kalau besok dapat duit beli ini ya. Ya sendal udah rusak tuh, ya dua-duanya kanan. Sekarang sendal saya beli sendal gitu. Pas masukin baju tangannya sebelah doang, panjang sebelah udah pendek. Beli dah bang ya, pakai kerudungan panjang depannya belakangnya bolong. Pakai sendal bolong kita ngaji gitu, ngomong aja nggak usah tahu dari mana duitnya. Makanya kita kali-kali kita bilang laki bahkan mohon maaf ngebegal di luar dapat duit 3 juta nih buat kamu. Dari mana bang? Nggak usah ditanya. Kalau jawab habis ngebegal haram itu makan. Kalau laki dia bilang mau beli apaan, mau jajan apaan, tembak aja langsung. Mau beli ricis bang, udah selesai. Lakinya tiba-tiba pulang, mau jajan apaan? Wah tumben nih. Biasa pelit lu. Habis dapat duit dari mana kayak ditanya. Dia bilang habis ngadu cupang selesai nggak jadi makan lu. Udah enak ditanya mau makan apaan, tembak. Mau makan ricis, oh ya makan ricis, makan berapa ayam enggak bang, gedung-gedungnya saya mau gitu. Kayak ditanya duit dari mana, mau berapa, mau ngapain, udah nggak usah ditanya hasil dapat enggak, enak kan begitu kan. Makanya kita bilang laki yang pusing tuh di luar nyari duit, ya di luar muter-muter otak apa segala macam biar dapat duit, kayak kita tambahin bang dapat berapa,
Ya kemana gajinya, apa segala macam, akhirnya berantem segala macam, terdirinya nyaut, orang nanyain gaji doang kayak marah-marah, mau salah saya apa? Itu udah salah. Nanyain gaji udah salah, kayak nanya salah saya apa lagi? Nanya gaji udah salah. Tugas lu ingetin, bang, bayar ini selesai. Kalau saya tanya lagi udah, tadi kita bilang coba. Tapi bener ya, bener dengan hati yang ikhlas gitu, nggak usah ngeluasain uang lagi. Yang penting kasih tahu bang, tiap bulan segini. Buat ini, boleh nggak tambahin gopek buat saya jajan, buat pegang sebulan? Tak ngomong nggak masalah. Tapi kalau seakan-akan dikuasain nggak boleh, lakinya dapat gaji, dapat duit, dapat bonus, dapat apa segala macam semua warisan jatuh ke dia, jangan deh, mendingan tinggal minta aja gitu. Ya nanti sama ke laki juga kita sering bilangin. Ya kalau ente mau jalan sama teman apa segala macam, tinggalin bini di rumah. Saya setiap disuruh daurah yang paling pertama saya pusingin, ninggalin rumah berapa? Pasti nanya, tahun lalu berapa ninggalin ini? Sekian. Tahun lalu ninggalin berapa itu sebulan tuh buat masak? Berapa ya? Kalau nggak 2 juta dah, kalau nggak 2,5 juta ada nyicil gitu sebelum tahu. Daurah datang waktu nyicil nih pegang. Udah 2,5 udah ya, udah pegang. Kalau seandainya duitnya nanti ada jalan kurang, ada duit majlis pakai dulu silahkan. Kalau nggak minjem mau fulan silahkan. Kalau nggak kurang jangan kurangin ya. Kalau lebih balik-balikin dah, jangan kayak diumpet-umpetin. Terus saya ngomong aja, laki yang ngomong gitu boleh nggak? Boleh. Perempuan yang minta boleh nggak? Boleh. Ya daripada cuma sekedar pengen tahu nggak ada ujungnya, nggak usah. Ya kalau suami yang emang nyerahin semua gaji ke istri buat diatur karena bilang nggak bisa diatur, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan nanti sama kalau tiba-tiba ada keperluan mendadak, habis ngomong, nggak usah dipusingin. Bang, habis nih bang, kurang bulan ini, kemarin anak sakit, ya rumah bocor, apa segala macam, nambah, nggak apa-apa, minta. Gitu. Berarti kalau udah nikah perempuan nggak boleh kepo. Oke, benar. Sama nggak boleh gengsi, Ustaz. Iya, siap. Bisa diamalin ya? Jangan nanya doang nih. Berarti nggak boleh kepo, Ustaz. Benar banget. Nggak boleh gengsi. Iya, benar banget. Jalanin ya. Kalau saya tahu urusan laki ini, tapi ini pertanyaan apa namanya, patokan ini. Urusan laki aja kita nggak boleh tahu, apalagi urusan tetangga. Urusan laki aja kita nggak usah tahu. Nyebrang urusan tetangga lu pengen tahu ngapain? Ya habis mau ngomongin laki nggak boleh, kita ngomongin tetangga mau ngapain? Jangan. Ya nggak boleh gengsi saja. Kalau laki kita ngasih segini, udah berarti segitu ya udah. Selalu kita bilang, lihat lakinya udah usaha nggak? Kalau udah berarti udah rezeki dari Allah segitu. Tapi suami aneh kebanyakan ziarah-ziarahnya, kebanyakan mandisnya apa segala macam. Taruh dia begini sebelum nikah apa setelah nikah? Sebelum nikah. Oh iya, kenapa lo pilih? Kalau tahu nih hobi laki lo itu, kenapa lo pilih? Kalau habis nikah baru kan kita bilangin, jangan begitu bang, kemarin pas abang kerjanya begini nutup tuh, ini pas sekarang abang begini jadi kurang kelihatannya nih, gimana solusinya nih? Serada abang mau ziarah, yang penting jangan kurang. Ilmu yang paling top gitu udah. Boleh dah abang mau haji mau ziarah, yang penting jangan sampai kurang, selesai. Apalagi tadi kita bilang udah sebelum nikah gini, kenapa dia yang pasti datang? Pasti baru, jangan ngaji, jangan ziarah, jangan majelis, jangan nongkrong, jangan mancing, bahkan mancing ya bukan sekedar mancing, bahkan mancing. Dari sebelum nikah udah tahu lakinya mancing mulu. Datang ke rumah diterima. Jangan kaget besok kalau tiap malam ditinggal mulu. Lakinya lebih nyariin joran gue mana ya, pancingan gue mana ya, umpan gue mana ya, lebih demen main sama cacing daripada bininya. Buat main umpan gitu, jangan disalahin. Lu yang terima kan, udah tahu lakinya dari sebelum nikah hobinya mancing, apalagi dengan terima kata-kata manis. Abis nikah gue berubah dah nggak mancing lagi, bohong. Kalau jadi adat istiadat bilang begitu, bohong. Susah. 10 orang mungkin dari 100 yang bisa berubah gitu langsung abis nikah, susah. Dan tuh segampang dipercaya daripada nanti akhirnya berantem gara-gara lakinya masih ngejalanin hobinya tadi. Kalau pas baca surat pendek setelah Fatihah terus kita ganti surat pendek boleh. Lagi pengen baca Al-Ikhlas, ingat, astagfirullahaladzim, Al-Ikhlas lagi kemarin udah disindir dan Ustaz nih, ganti, boleh nggak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Aduh, mana udah beli Ustaz nih, baca dah, ganti. Ganti apa? Inna a'tainakal kautsar, sama aja, itu kan gue sindir juga yang itu. Ganti yang panjangan dikit, boleh baca, apa-apa. Sahabat Nabi itu ada, habis baca surat, baca ujungnya Al-Ikhlas, boleh, nambah boleh, ngilangin boleh, ganti boleh, setengah boleh. Karena yang penting yang wajibnya di Fatihah.
Ya mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga kita semua keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat, diberikan panjang umur dalam keadaan afiat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan segala macam doa dan hajat kita, mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.